Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas tentang syarat sahnya salat. Salat itu dianggap sah secara hukum fikih ya. Salat kian itu dianggap sah, berarti kian tidak perlu ngulang lagi, berarti kian dah selesai hutang salatnya. Kalian sudah dianggap untuk menjalankan salat secara sah ya. Ini syarat-syaratnya. Sekarang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Ila an qala syurutu sihhatis salati, adapun ini itu bab syurutu sihhatis salati, syurutu sihhatis salati, adapun ini itu bab syurutu sihhatis salati, adapun ini itu bab yang menjelaskan, adapun ini itu bab yang menjelaskan, adapun ini itu bab yang menjelaskan berapa syaratnya sahnya salat, berapa syaratnya sahnya salat, berapa syaratnya sahnya salat. Wa yushtaratu dan disyaratkan, wa yushtaratu dan disyaratkan, wa yushtaratu dan disyaratkan li sihhati salati, untuk sahnya salat, li sihhati salati, untuk sahnya salat, li sihhati salati, untuk sahnya salat. Ma'rifatu dukhulil waqti, ma'rifatu dukhulil waqti, apa mengerti, apa mengetahuinya, apa mengetahuinya masuknya waktu, waktu salat maksudnya, apa mengetahuinya masuknya waktu salat, apa mengetahuinya masuknya waktu salat, apa mengetahuinya masuknya waktu salat. Yang pertama, mengetahui waktu salat. Au biyaqinin, mengetahuinya dengan apa, dengan cara apa? Sebab yakin. Biyaqinin, sebab yakin. Biyaqinin, sebab yakin. Au ijtihadin, atau usaha. Au ijtihadin, atau usaha. Au ijtihadin, atau usaha. Au ghalabati dhannin, atau prasangka kuat. Au ghalabati dhannin, atau prasangka kuat. Au ghalabati dhannin, atau prasangka kuat. Fa'in, maka bila mana, fa'in maka bila mana, fa'in maka bila mana, shalla salat siapa orang, shalla salat siapa orang, shalla salat siapa orang, ma'asyaki serta ragu-ragu, ma'asyaki serta ragu-ragu, ma'asyaki serta ragu-ragu, lam tasihha tiada sah, lam tasihha tiada sah, lam tasihha tiada sah, salatuhu apa salatnya, salatuhu apa salatnya, salatuhu apa salatnya. Yang pertama ya, itu apa tadi, mengetahui waktu salat. Kalau salat itu ragu-ragu itu sudah masuk waktu apa belum, berarti salatnya tidak sah, harus yakin dulu. Wa yushtaratu dan disyaratkan, wa yushtaratu dan disyaratkan, ma'rifatul qiblati, apa mengetahui kiblat, ma'rifatul qiblati, apa mengetahuinya kiblat, ma'rifatul qiblati, apa mengetahuinya kiblat. Kiblat kita apa? Kiblat kita Ka'bah. Ma'rifatul qiblati, apa mengetahuinya kiblat. Wa yajibu dan wajib, wa yajibu dan wajib, wa yajibu dan wajib, satrul aurati, apa tutupnya aurat,
Satrul aurati apa tutupnya aurat. Satrul aurati apa tutupnya aurat. Bisa tirin serta penutup. Bisa tirin serta penutup. Bisa tirin serta penutup atau kain bisa juga. Tahirin yang suci. Tahirin yang suci. Tahirin yang suci. Mubahin yang mubah. Mubahin yang mubah. Mubahin yang mubah. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib. Raf'un najasati apa angkat najasah. Raf'un najasati apa angkat najasah. Hukumnya juga ainiyahnya dan hukmiyahnya juga harus diangkat hukumnya dan dihilangkan ainnya. Minas saubi dari baju. Minas saubi dari baju. Minas saubi dari baju. Wal badani dan badan. Wal badani dan badan. Wal badani dan badan. Wal makani dan tempat. Wal makani dan tempat. Wal makani dan tempat. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib alal qadiri atas orang yang mampu. Alal qadiri atas orang yang mampu. Alal qadiri atas orang yang mampu. An yusalliya apa? Apa nyata salat? Siapa orang? An yusalliya apa nyata salat siapa? Al qadir. Siapa orang yang mampu? Siapa orang gitu saja ya. An yusalliya nyata salat apa nyata salat siapa orang al fardhu terhadap salat fardu al fardhu terhadap salat fardu al fardhu terhadap salat fardu qaiman halnya berdiri qaiman halnya berdiri qaiman halnya berdiri. Sekarang kita membahas tentang syarat sahnya salat. Setelah kita kemarin membahas tentang rukun wudhu, ya kan? Nah, kemudian juga ghusl janabah. Sekarang kita membahas tentang syarat sahnya sholat. Sebelum kita masuk ke rukun sholat, perhatikan adik-adikku tersayang, bahwasanya kita wajib mengetahui apa? Mengetahui apa saja yang kita perlu persiapkan sebelum sholat. Ya, kita harus persiapkan sebelum sholat. Termasuk wudhu itu. Karena wudhu itu syarat syarat sahnya sholat juga ya. Wudhu. Tapi ini selain wudhu. Syarat sahnya sholat. Ketika semua sholat ini maksudnya begini. Maksudnya begini. Ketika sholat ini semuanya itu dilakukan. Dan hal ini. Itu. Ketika kalian sholat dan hal ini kalian jaga. Atau kalian tepati. Maka sholat kalian sah secara fikih. Diterima apa enggak? Wallahu a'lam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita hamba hanya perlu melaksanakan. Yang pertama, syaratnya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 syarat yang kita pelajari. Di beberapa kitab mungkin ada yang lain, ya. Jadi ini hanya permulaan saja. Paham, Tom? Oke. Yang pertama adalah mengetahui waktu sholat. Syarat sah yang pertama mengetahui waktu sholat. Kalian ingin sholat, waktu itu sudah keluar, apa waktu itu belum keluar? Kalian harus mengetahui hal tersebut. Ya. Jadi ketika kalian sholat tuh, ini sholat apa nih? Sholat subuh. Ternyata fajarnya belum terbit. Fajarnya belum terbit. Sholat subuh itu kan terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, fajar. Ternyata belum terbit, maka tidak sah sholat kalian. Ketika nanti fajar terbit, kalian harus mengulangi atau melakukan sholat subuh juga. Jadi mengetahui waktu sholat itu wajib. Ya, paham Tom? Nanti akan kita pelajari di kitab yang lebih lanjut. Caranya ada beberapa cara mengetahui waktu sholat, yaitu dengan ijtihad, dengan berusaha. Ya, bil ijtihad wa bit taqlid. Dengan mengikuti. Dengan berusaha. Kalian mencari apa sumber cahaya atau bayangan. Misalnya kalian tinggal di mana? Tinggal di tempat yang terbuka. Seperti kita di pondok nih. Enak kita melihat waktu sholatnya. Ya kan? Mungkin agak repot kecuali mendung saja. Nah, perlu dikira-kirakan sedikit. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada jam. Sudah ada jam. Betul. Atau paling nyaman bagi orang awam. Dengar azan sudah.
Azan tuh berarti masuk sholat. Belum sholat zuhur, belum azan zuhur tapi sudah sholat zuhur duluan. Sah apa enggak sholat zuhurnya? Tidak sah, ya. Bisa diketahui ya, bisa dipahami kan? Hmm. Nah itu. Ada yakin dengan yakin ya, dengan yakin atau ijtihad atau dengan prasangka yang kuat. Nah, ya dan tadi yang di kitabnya itu. Ya, jadi kalau kita sholat sudah masuk belum masuk kalau kita sholat ya dan kita itu ragu ini sudah masuk waktu apa belum, maka sholat kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah mengetahui kiblat. Perhatikan ini, mengetahui kiblat ini penting. Mengetahui kiblat. Kita menghadap ainul kiblah. Kita menghadap ainul kiblah. Tetapi repot ya, harus ada tasamuh di sini sebenarnya. Tapi untuk kalian untuk supaya lebih gampang saja mengetahui arah kiblat. Yang kita hadap itu bukan arah kiblatnya. Ainul kiblahnya yang kita hadap. Kiblatnya, Ka'bahnya itu yang kita hadap. Kalau kita diperintahkan untuk menghadap kiblat ketika kita salat, maka kita diperintahkan untuk mengetahui arah kiblat. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah aja sampai hati, kalau enggak menghadap kiblat. Ya enggak? Salat di depan Ka'bah. Mudah-mudahan semuanya di sini diberkahi Allah salat depan Ka'bah semua. Amin. Oh, nyaman salat depan Ka'bah. Salat depan Ka'bah. Tapi ke arah selatan pula dia malah ngadap salatnya. Sah enggak salatnya tuh? Enggak sah. Ya. Kita harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nah, kalau kita itu tidak tahu arah kiblat, maka kita dianjurkan untuk berusaha mencari arah kiblat. Bagaimana tapi kalau di Indonesia ini kita belajar ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu falak. Nanti kalian insya Allah belajar, ya. Bagaimana cara kalian nyari arah kiblat? Tuh, lewat matahari, lewat bayangan. Nah, di waktu-waktu tertentu. Itu. Kalau di sini kan sudah ditentukan kan sama Mas Waki, sama pengurus sudah ditentukan mana arah kiblatnya. Nah, jadi tinggal ngikuti itu saja. Barang siapa sholat tidak menghadap kiblat, sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Perhatikan baik-baik ya. Jadi sebelum sholat harus hati-hati. Kalian harus yakin, oh itu kiblat, arah kiblat. Paham tum? Nah, ini ada cerita nih. Ada cerita. Ada cerita tentang sahabat Nabi yaitu yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu pernah berjalan dan beliau itu tersesat. Tidak tahu arah kiblat. Lalu beliau mencari petunjuk dari rasi bintang. Oh, hebat beliau nih. Untuk menentukan arah sholat. Setelah kembali ke Madinah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh hal itu dilakukan? Kemudian Rasulullah itu bersabda, jika engkau telah berusaha sebaik mungkin, kata Rasulullah, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, jadi untuk arah kiblat ini, jika kita melihat kiblat, melihat Ka'bah maksudnya, maka kita wajib menghadapnya langsung. Wajib menghadapnya langsung. Jika kita jauh dari Ka'bah, kira-kira kalau kita itu jauh dari Ka'bah apa dampin Ka'bah? Jauh ya. Jauh kan? Kecuali macam sajadahnya Ahen tuh. Sajadahnya Hendra Chandrayana tuh. Itu kalau dia sholat pakai sajadah, dia tuh dekat sama Ka'bah tuh. Coba tengok sajadahnya tuh. Oh, langsung dekat Ka'bah. Cuman dia yang sholatnya dekat Ka'bah. Kita semua masih jauh dari Ka'bah. Hebat Ahen. Paham tuh? Bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka cukup menghadap arah kiblat berdasarkan ijtihad. Ijtihadnya para ulama ya. Kalau kita tidak bisa, jangan sok tahu ya. Jangan sok tahu. Tanya yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini masih banyak yang dilupakan nih menutup aurat nih. Terutama yang harim nih. Menutup aurat dengan penutup yang apa? Penutup yang suci. Jangan pula penutup yang mau sholat kok pakai penutup yang najis, mutanajis.
Pakai penutup yang suci, yang bagus. Baunya harum. Warnanya bagus. Tidak ada coretan tulisannya aha, aha, aha. Kah tulisannya tuh di kopiahnya tuh. Hah? Ahen. Tulisannya ahen. Biar tidak hilang ya. Biar tidak hilang. Ditulis gitu. Nah, pakai baju yang bagus. Pakai baju yang rapi. Makanya baju untuk sholat itu harusnya dibedakan. Kalian bedakan untuk sholat. Khusus untuk sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bedakan. Kalian persiapkan baju itu dengan rapi. Tempatnya kalian bedakan. Jangan asal-asalan dicampur dengan baju yang lain. Nah, supaya apa? Supaya bajunya kesuciannya terjaga. Kesuciannya itu terjaga. Perhatikan. Dan mubah. Pakai baju yang mubah. Jangan pakai baju yang tidak boleh dipakai. Nah, itu. Terus aurat itu kan ada laki-laki kan ada perempuan. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi kalau ada orang sholat, ya udah mengetahui waktunya, sudah menghadap kiblat, tapi ketika dia sholat itu pakai sarung saja, tidak pakai baju, telanjang dada, telanjang kotak, kalau kata kita bilang, telanjang tajung, bukan tajung yang bertelanjang, dadanya yang enggak, petajung kona, nutup nutup pusar tertutup semua habis sampai belakang, kemudian lututnya tertutup habis sampai belakang. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Laki-laki. Sholatnya sah. Paham tuh? Tapi pantas apa enggak coba? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Hukum ini berlaku bagi mereka yang yang kepepet. Nah, enggak ada baju misalnya sih, baju waktunya udah mau keluar misalnya, pakai baju yang cukup untuk menutup aurat dari pusar dan sampai ke lutut. Ya. Paham tuh. Kemudian kalau aurat wanita itu selain wajah dan tangan. Selain wajah dan tangan. Nih, aurat wanita itu wajah. Berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam ada perbedaan antara ulama. Di dalam wudu. Ketika wudu wajib dibasuh yang bawah nih untuk yang wanita. Wajahnya. Ya. Tapi kalau ketika berwudu, kalau ketika sholat, maka dagunya juga wajib ditutup. Memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat masalah itu, tapi untuk khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf, ya kalian gunakan itu. Untuk detailnya kita bahas di kitab-kitab yang lebih lanjut lagi. Ini cuma kitab dasar saja. Kemudian kalau tangan, yang perempuan, kalau tangan itu telapak tangannya dan atasnya nih. Nah, ini ya, yang perempuan ya. Ini yang tidak perlu ditutup. Selain itu wajib nutup. Jadi ketika sholat, Allah Akbar nampak ininya, maka batal sholatnya. Perempuan, yang harim. Itu. Ketika sholat masih nampak, apalagi sampai nampak lehernya di sini, maka batal sholatnya. Itu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Karena syarat sah sholat, yang pertama, atau tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah ya batal sholatnya. Nah, hati-hati ya. Sholatnya hati-hati itu. Jangan diingatkan tapi ya berusaha untuk ingat lah. Nah. Yang selanjutnya, mengangkat najis, raf'un najasati minat thawb. Mengangkat najis dari baju. Jadi baju itu ketika sholat harus suci. Harus suci dari najis. Jangan pula baju yang kalian pakai misalnya habis nyang ikan, kena darahnya, kemudian kalian pakai sholat. Jangan. Makanya seharusnya sholat itu baju untuk sholat dan baju untuk bukan sholat harus dibedakan. Seperti yang mesti ajarkan ke kalian. Bajunya setelah sholat itu diganti. Nih, tidak ada yang mengamalkan sama sekali nih. Bajunya setelah sholat itu diganti. Pakai baju khusus untuk sholat. Habis itu diganti lagi kalau mau kegiatan selain sholat. Begitu juga ketika menuntut ilmu, ketika belajar. Bajunya harus sama dengan ketika sholat. Lebih baik
harus suci pakaiannya. Tuh, ya, paham tuh. Kemudian badannya harus suci, baik dari hadas maupun dari najis. Badannya juga harus suci, ya. Badannya harus suci. Tidak sholat tidak membawa najis. Badannya suci dari hadas juga dalam keadaan berwudu. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan janabat, harus mandi dulu. Misalnya, haid sudah suci. Nah, paham tuh. Tempatnya juga harus suci. Jangan sholat asal-asalan di sholat misalnya di kandang kambing yang sudah kita bisa pastikan itu kotor misalnya. Jangan sembarangan sholatnya. Cari tempat yang suci, tempat yang bagus. Ya, makanya pendoponya sebelum sholat dibersihkan dulu, disapu dulu. Itu syarat sah sholat. Ah, perhatikan. Makanya sering Mas lagi ingatkan kalian untuk hal-hal ini. Karena apa? Karena ini diatur dalam fikih. Paham tuh? Sajadahnya juga dicek sajadahnya. Ini ada yang bekas kencing kucing atau tidak. Sajadahnya suci atau tidak, dicek dulu. Cara mengeceknya sambil mengecek ya bisa disapu juga. Nanti kalian bakal tahu tuh. Oh, ini ada najis ini. Oh, sebelah situ najis semua nih, perlu dicuci atau perlu disingkirkan terlebih dahulu. Jadi tidak asal-asalan sholatnya. Ini enggak. Ini sholatnya apa? Sholatnya asal. Asal naruh sajadah, selesai. Bajunya baju kemarin yang 2 minggu lalu tidak dicuci. Kemudian sajadahnya asal-asalan. Wah, nutup auratnya juga asal-asalan. Tuh, ngadap kiblatnya asal-asalan. Selama ini kan kalian masih begitu. Nah, sudah tahu sekarang wajib dirubah. Wajib dirubah berdasarkan apa yang kalian ketahui. Paham tuh? Kalian wajib mengamalkan ilmu kalian ini. Ya, paham tuh? Bisa dipahami? Bisa kan? Nah, catatannya, harus dicatat itu. Kemudian yang terakhir, sholat harus dalam keadaan berdiri. Maksudnya yang rukunnya yang berdiri ya. Jangan pula sujud berdiri, kati kisah sujud pani berdiri. Hen, ada sujud berdiri hen. Sujud jerobah kan, sujud. Nah, sujud tidak bisa berdiri. Ya. Maksudnya sholat berdiri itu ya sholatnya itu sempurna seperti biasanya itu. Sholat seperti biasanya. Bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau orang yang tidak punya kaki ya bagaimana dia berdiri? Ya kan? Nah, duduknya saja, berdirinya saja tetap duduk, ya. Orang yang kakinya sakit, misalnya kakinya sakit sampai tidak mampu berdiri, ya sholatnya duduk. Tapi kalau cuma pusing sedikit, masa sholatnya berani-berani duduk? Adabnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadap Tuhan kita. Ya, kita mempersembahkan persembahan kita sebagai hambanya. Makanya pakaiannya bagus, tempatnya bagus. Tuh, ya. Dijaga tempatnya, pakaiannya dijaga. Nah, dipersiapkan terlebih dahulu, jangan asal-asalan. Adab dalam sholat, ya. Jangan cuma di pondok saja, di rumah juga dibawa tuh. Pakai baju yang bersih, pakai baju yang wangi. Bahkan baju itu lebih sering dicuci daripada baju yang lain. Tuh, ya, paham tuh. Nah, untuk sholat fardu, maka wajib kalau dia mampu itu untuk berdiri. Yang mampu berdiri wajib berdiri kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, kita sehat biasa-biasa saja pun diperbolehkan untuk sholat duduk. Ini yang nakal-nakal nih. Yang nakal-nakal nih, nakal fikihnya nih. Nah, nanti Mas Aki bilang kayak gini, nanti ada pula sholat tarawih nanti karena ada capek, sholatnya duduk. Weh, katanya memang kan di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah enggak apa-apa kan, yang itu kan cuman yang fardu saja. Ya memang sih memang. Salat sunnah boleh duduk. Boleh. Boleh duduk tapi pahalanya berkurang, tidak sesempurna pahala yang berdiri ya. Nah, dan keutamaannya juga berkurang, tidak sesempurna keutamaannya yang berdiri. Tuh. Selagi mampu kita untuk melakukan salat apapun itu, terutama fardu berdiri, usahakan berdiri. Kenapa? Karena sholat ini persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan asal-asalan. Nah, terakhir masukin pesan ada adik tersayang, masukin pesan, minta tolong diperhatikan, didengarkan. Sholat ini hal yang penting karena sholat ini tiang agama, perlu kita perhatikan.
Bukan saja kita itu fokus kepada rukun-rukun sholat ini itu dan sebagainya. Tetapi adab tentang sholat ya. Dengarkan, adabnya ketika sholat. Jangan sampai ketika sholat itu ngantuk. Kalau ngantuk, ditahan ngantuknya. Kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita menghadap seorang raja. Kita ngantuk di depannya. Pantas apa enggak? Enggak pantas lah, tidak pantas sekali tuh. Kita menghadap seorang raja. Kita bermain di depannya, bergurau. Nah, kan itu enggak pantas. Apalagi kita menghadap Tuhan kita, maka sholat itu bukan melulu masalah hukum. Ini boleh nih. Sholat sunnah nih, duduk itu boleh. Walaupun kita enggak sakit, enggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kita berikan yang terbaik ya. Sholat kita berikan yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik. Ya apa enggak? Ya kan? Di waktu yang terbaik, di awal waktu. Ya apa enggak? Kemudian kita persembahkan performa tubuh kita yang terbaik. Jangan bekas kita capek dan sebagainya. Capek kita lawan. Yang terbaik pokoknya. Kita hadiahkan sholat itu untuk Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu sholat kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala salis dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita itu tidak perlu sholat kita. Tidak perlu. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Kita masuk surga bukan karena puasa kita. Kita masuk surga itu karena kasih sayangnya Allah. Kalau kita taat, ya, nurut sama perintahnya Allah. Allah mau nyuruh kita ini, kita lakukan. Allah nyuruh kita itu, kita lakukan. Allah ngelarang kita ini, kita taati. Allah ngelarang kita itu, kita taati. Ya, tidak mungkin Allah tidak sayang kepada kita. Paham tuh? Oke, mungkin tidak sayang di dunia kelihatannya. Hidup kita misalnya tidak sesejahtera orang-orang misalnya. Tapi wallahu alam, kita berhusnudzon kepada Allah, mungkin nanti di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besar. Karena sekali lagi, kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Tidak ada artinya puasa, sholat, zakat kita, tidak ada artinya depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan Maha Kuasa. Tidak perlu. Allah tuh mengajarkan kita untuk berterima kasih atas nikmatnya. Mengajarkan kita berterima kasih. Maka kita berikan yang terbaik. Karena Allah telah memberikan kita nikmat, maka kita perlu untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dasar pembuktian bahwasanya kita ini hanya sebatas hambanya saja. Bukan siapa-siapa. Masuk ulangi lagi ya. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh puasa kita, zakat kita, haji kita. Allah tidak butuh. Tetapi semua itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita kita membuktikan bahwasanya kita ini hanya sebatas hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dijaga sholatnya dan diperbaiki lagi sholatnya yang masih belum bagus. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.